Guru Wiru, apakah benar permata bawah tanah sangat berlimpah? Edwin bertanya pada Guru Wiru. Guru Wiru mengangguk kepala. Di sini memang lumayan banyak. Pintu masuk tambang seharusnya berada di arah barat laut. Utus orang-orangmu mencari ke arah sana. Baik, Edwin sangat girang. Jika titik lokasi sudah pasti, maka pencarian pintu masuk tambang hanya masalah waktu. Tampaknya seluruh Gunung Honju akan menjadi miliknya di masa depan. Tetapi di saat Edwin sedang bersuka cita, tiba-tiba sekelompok orang keluar dari hutan. Mereka adalah Lawrence dan anak buahnya. Melihat Lawrence memimpin orang-orangnya berjalan mendekat dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, senyum di wajah Edwin langsung membeku. Kalian? Bagaimana cara kalian keluar? Edwin bertanya tercengang. Alis Guru Wiru berkerut seraya berkata pada Edwin, apakah seseorang keluar? Betul, orang-orang keluarga Gading, semuanya keluar. Mereka sama sekali tidak terperangkap. Edwin berkata pada Guru Wiru, bagaimana mungkin? Kerutan di kening Guru Wiru semakin dalam. Edwin, kau kira hanya dengan ilmu ilusi akan bisa memerangkapku? Kau terlalu naif. Lawrence tertawa terbahak-bahak. Lawrence, apa katamu? Aku tidak mengerti. Apa itu ilmu ilusi? Edwin pura-pura bertanya tidak mengerti. Berpura-puralah sesuka hatimu. Akan sampai waktunya kau tidak bisa berpura-pura lagi. Lawrence memelototi Edwin, kemudian berkata pada anak buahnya, buat pengaturan untuk segera mencari pintu masuk tambang. Dengan cepat, orang-orang keluarga Gading mulai melakukan pencarian. Tapi pegunungan ini luar biasa besar. Dikhawatirkan tidak mudah menemukan pintu masuk tambang tersebut. Melihat orang-orang keluarga Gading mencari pintu masuk dengan cara membabi buta, sudut bibir Edwin terangkat. Mereka memiliki arah yang pasti, maka pencarian pasti akan lebih efektif. Pada saat ini kembali terdengar suara berisik dari dalam hutan. Kemudian Hector Wisesa memimpin orang-orang keluarga Wisesa berjalan keluar, tapi mereka kurang beruntung. Kebanyakan dari mereka kelelahan. Jumlah orang juga berkurang setengah. Begitu keluar dari hutan, Hector menatap Lawrence dan Edwin dengan wajah muram. Siapa dari kalian berdua yang bermain curang, berani menggunakan ilmu ilusi untuk mencelakaiku? Tampaknya setelah membayar harganya, Hector menyadari semua yang terjadi di depan matanya hanyalah ilusi belaka. Siapa lagi kalau bukan Edwin bajingan? Kami juga baru saja keluar dari hutan. Lawrence menunjuk Edwin. Lawrence Gading, jangan memfitnah. Apakah kau melihat aku melakukan sesuatu? Aku juga bisa mengatakan bahwa kau yang melakukannya. Jika kalian jatuh ke dalam ilusi, mengapa bisa keluar dengan selamat? Edwin tidak ingin keluarga Gading dan keluarga Wisesa beraliansi, karena dengan demikian, dia tidak akan bisa menang. Ketiga belah pihak saling berpandangan, semua orang waspada. Saat ini setelah Deva mencapai puncak gunung, dia sangat bersemangat dan bisa merasakan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya naik dari dalam tanah, seolah-olah menembus seluruh puncak gunung. Dia dapat menyimpulkan bahwa di kaki mereka pasti terdapat sejumlah besar batu spiritual. Sudah ditemukan. Tiba-tiba orang dari keluarga Sentosa yang sedang mencari pintu masuk tambang berteriak keras. Dengan cepat, orang-orang yang sedang melakukan pencarian berlari ke arah suara tersebut dan menemukan seorang anak buah dari keluarga Sentosa yang memegang beliung, berdiri di depan sebuah mulut lubang yang lebarnya tidak lebih dari 1 meter. Di dalam mulut lubang gelap gulita, sama sekali tidak terlihat apapun, tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika menggali masuk di sepanjang lubang ini, pasti akan menemukan tambang. Kemunculan pintu masuk tambang menyebabkan ketiga belah pihak langsung siaga, seolah-olah bentrokan bisa terjadi kapan saja. Sekarang kita masih belum berani memastikan ini adalah pintu masuk tambang, dan permata dalam tambang itu berlimpah atau tidak. Kita hanya menerka-nerka. Bagaimana kalau kita, ketiga belah pihak beraliansi?
Setelah membuka jalan masuk lubang ini, lalu lihat apa yang terjadi di dalam, dan kemudian buat keputusan. Hector berkata pada Edwin dan Lawrence, "Lagi pula, sekarang kekuatan mereka paling lemah. Jika dalam situasi tak jelas seperti ini terjadi bentrokan antara ketiga keluarga ini, tidak terlalu layak. Jangan sampai setelah mengalami kerugian besar, ternyata di dalam tambang tidak terdapat apapun." "Baik, aku setuju." Lawrence mengangguk kepala. Dia juga berpikiran sama. Melihat ini, Edwin hanya bisa ikut mengangguk kepala. "Baiklah, kita bersama-sama membuka lubang gua ini." Selesai berkata, Edwin berkata pada anak buahnya, "Siapkan peledak, hancurkan mulut gua ini." Saat ini Deva terus-menerus mengawasi kondisi puncak gunung. Mendengar kata-kata Edwin yang ingin meledakkan mulut gua, dia segera berkata, "Tidak boleh. Jika mulut gua ini diledakkan, puncak gunung mungkin akan runtuh." Deva bisa merasakan di bagian bawah puncak gunung itu kosong. Jika diledakkan dengan bahan peledak, kekuatan ledakan itu pasti akan menembus ke dalam gua. Lalu seluruh puncak gunung akan runtuh. Edwin melirik Deva sejenak, lalu berkata dingin, "Anak bau kencur, jangan sok tahu. Kami sudah bertahun-tahun melakukan pertambangan. Selalu begitu prosedurnya. Minggir, tunggu saja setelah turun gunung. Aku akan melakukan perhitungan denganmu." Tidak ada yang mendengarkan kata-kata Deva. Dengan cepat, bahan peledak sudah diatur, lalu diikuti suara gemuruh yang sangat keras. Bukaan lubang yang hanya berukuran 1 meter persegi itu langsung terbuka menjadi lubang yang besar. Kondisi di dalam gua gelap gulita, tapi bisa mendengar gema dari benturan bebatuan. Ini pasti adalah puing-puing bebatuan akibat ledakan tadi. "Ayo, kita masuk dan lihat," Edwin berkata pada Lawrence dan Hector. Saat ketiga orang memasuki lubang, mendadak terasa getaran dari puncak gunung, seperti gempa bumi. Semua orang bergerak mundur dengan panik, tapi dengan cepat mereka menyadari tanah di bawah kaki mereka mulai muncul retakan. Dengan cepat, retakan itu semakin membesar. Semua orang berlarian ke segala arah. Ivy langsung berpegangan pada Deva. Saat ini, dia hanya percaya pada Deva. Vincent juga bermaksud lari keluar, namun ditarik oleh Deva. "Jangan lari, tidak akan berhasil." Deva menarik Ivy dan Vincent, lalu meloncat sekuat tenaga, diikuti suara gemuruh keras di bawah kaki. Seluruh puncak gunung runtuh ke bawah. Tanah seluas beberapa lapangan sepak bola tiba-tiba runtuh. Semua orang tidak sempat bereaksi, langsung terjatuh ke dalam. Untung saja mereka terjatuh tidak terlalu dalam, hanya beberapa puluh meter, selain beberapa orang yang cedera karena terhantam batu besar. Tidak ada korban jiwa. Sekarang semua orang terjatuh ke dalam lubang raksasa yang dalam. "Cepat lihat, giok zamrud, giok darah ayam. Itu giok darah ayam." Dengan cepat, mereka menemukan di dasar lubang ini menyembul banyak sekali batu permata yang berwarna hijau, berwarna merah terang. Dapat melihatnya langsung tanpa peralatan apapun. "Hahaha, kita kaya, kita kaya. Ternyata benar ini adalah tambang permata. Sungguh luar biasa." Edwin tertawa penuh semangat saat melihat batu-batu permata kasar di sekelilingnya. Lawrence dan Hector juga sangat bersemangat. Ini lebih bernilai dari gunung emas. Perhatian semua orang tertuju pada batu-batu permata itu. Hanya Deva yang memperhatikan batu-batu sebesar kepalan tinju dengan antusias. Bentuk batu itu bulat dan terlihat biasa. Batu-batu itu mengeluarkan energi spiritual yang kuat dan berlimpah, membuat Deva seolah-olah berada di dalam lautan energi. Dia tidak pernah merasakan energi yang sedemikian kuat, sehingga membuka pori-pori di seluruh tubuh dan menyerap energi spiritual di sekeliling dengan semangat. Setelah berhasil menenangkan diri, Lawrence, Hector, dan Edwin saling bertatapan dengan waspada. "Lawrence, Hector, aku yang menemukan pintu masuk tambang ini. Secara logika, tambang ini seharusnya aku yang menambangnya. Tapi karena kalian juga ikut kemari, bagaimana kalau aku memberi tambang di bawah gunung untuk kalian
dan kalian berdua membaginya sama rata. Edwin berkata pada Lawrence dan Hector, "Omong kosong apa ini, Edwin? Jelas-jelas pintu tambang ini muncul sendiri. Bagaimana bisa kau yang menemukannya?" Lawrence berseru marah. Wajah Hector juga berubah dingin. "Betul, bagaimana bisa menjadi milikmu? Jadi, apa yang kalian inginkan?" Edwin mengerutkan alisnya dengan mata dingin. Hector terdiam. Saat ini kekuatannya paling lemah. Dia tidak memiliki hak bersuara. Lawrence melihat ke arah guru Golam yang mengangguk kepala padanya. Lalu Lawrence berkata dengan percaya diri, "Sekarang pintu masuk tambang sudah muncul. Siapa yang boleh menambangnya ditentukan berdasarkan kemampuan." "Baik, Lawrence Gading, kau jangan menyesal." Tanpa basa-basi lagi, Edwin langsung membungkuk pada Guru Wiru seraya berkata, "Guru Wiru, semuanya tergantung padamu. Jangan khawatir, Tuan Sentosa." Selesai berkata, tiba-tiba seberkas api menyala di tangan Guru Wiru. Dengan cepat api itu padam dan kemudian muncul asap yang tebal. Ini lagi. Apa yang bisa dilakukan ilusi kecil seperti ini terhadapku?" Guru Golam mendengus dingin lalu berkata pada Kaden, "Kaden, beri pelajaran pada tua bangka itu." "Siap." Selesai berkata, Kaden menerobos ke dalam asap itu. Dengan cepat terdengar suara berkelahi dari dalam asap. Yang lain hanya bisa menonton dari luar, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kedua tangan Lawrence mengepal, telapak tangannya berkeringat karena gelisah. "Tuan Gading tidak perlu gelisah. Kaden telah mewarisi ilmuku. Hanya seorang ahli sihir. Dia sama sekali bukan tandingannya dalam bertarung." Setelah mengetahui si orang tua itu adalah seorang ahli sihir, Guru Golam tidak takut lagi. Setelah mendengar kata-kata Guru Golam, Lawrence merasa sedikit lega. Tapi baru saja Guru Golam selesai berkata, sesosok tubuh melayang keluar dari dalam asap, lalu jatuh menghantam tanah. "Kaden!" Guru Golam langsung menyadari orang itu adalah muridnya. Dada Kaden mencekung. Jelas sekali beberapa tulang rusuknya telah patah. Sudut bibirnya terdapat noda darah. Mulutnya terbuka hendak berbicara, tetapi malah darah segar menyembur keluar. Asap tebal menipis. Terlihat Guru Wiru mengenakan kacamata gelap dengan kedua tangan di belakang punggung. Siapa yang bilang ahli sihir hanya bisa ilmu sihir, tidak bisa bertarung? Guru Wiru tertawa dingin, lalu melepaskan kacamata gelap yang dipakainya selama ini. Kedua matanya berwarna putih, tidak terlihat bola mata hitamnya. Tetapi Guru Wiru melambai pada Guru Golam, seolah-olah dia bisa melihatnya. "Aku bahkan bisa mengalahkanmu tanpa menggunakan ilmu sihir." "Apakah kau bisa ilmu sihir, juga bisa ilmu bela diri?" Raut wajah Guru Golam berubah. Ekspresinya menjadi sangat muram. "Jangan omong kosong. Kalau mampu, ayo bertarung. Kalau tidak mampu, minggir." Guru menyeringai. Suaranya sekeras ledakan bom. Banyak orang ngeri mendengarnya. Hati Guru Golam menggigil. Tidak terlihat lagi kepercayaan diri yang tadi. Dia tidak menyangka Guru Wiru ini ternyata ahli dalam ilmu sihir dan ilmu bela diri. Dengan demikian, bukankah dia tidak ada peluang untuk menang? Tapi situasi sudah seperti ini. Guru Golam terpaksa turun tangan. Akhirnya dengan terpaksa dia berjalan ke arah Guru Wiru dengan otot-otot yang membesar dengan suara letupan keras. "Kau menyakiti muridku. Hari ini akan kuberi beberapa pelajaran padamu." Selesai berkata, tubuh Guru Golam langsung melesat ke arah Guru Wiru. Ternyata benar, kali ini Guru Wiru tidak menggunakan ilmu sihir dan kedua telinganya bergerak-gerak. Setiap serangan dari Guru Golam berhasil dihindarinya. Dengan cepat, kedua orang itu bertarung seperti angin puyuh. Angin yang menderu menyebabkan batu-batu beterbangan dan semua orang hanya bisa menghindarinya. "Guru Golam, ayo." Kedua tangan Lawrence mengepal erat, diam-diam memberi dukungan pada Guru Golam. Dia hanya memiliki andalan ini. Jika Guru Golam kalah, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Setelah terdengar suara dentuman keras, tiba-tiba tubuh mereka terpisah.
Guru Golam terhuyung mundur beberapa langkah dan akhirnya berhasil menegakkan badan, dan kondisi Guru Wiru juga tidak lebih baik, mundur beberapa langkah sebelum berdiri tegak. Tampaknya aku telah meremehkanmu. Ayo. Selesai berkata, sosok Guru Wiru melompat. Saat ini Guru Golam kembali percaya diri. Dia tahu kekuatan Guru Wiru hanya begitu saja, langsung menerjang maju. Tapi baru akan menerjang maju, dia melihat Guru Wiru mengibas tangan. Segumpal asap tebal langsung menyelimuti Guru Golam dan asap itu semakin tebal. Dalam hati Guru Golam berteriak gawat. Saat hendak bergerak mundur, dia mendengar siulan di belakangnya. Buru-buru menundukkan kepala menghindar pukulan yang datang. Manusia rendah, bukankah kau mengatakan tidak menggunakan ilmu sihir? Guru Golam membentak marah. Aku mengandalkan keahlianku, mengalahkanmu. Apa yang rendah? Guru Wiru tertawa terbahak-bahak. Di dalam asap tebal ini, dia adalah penguasa. Dan Guru Golam seperti seekor lalat tanpa kepala. Melihat ini, raut wajah Lawrence sangat muram. Dia tahu hampir kalah. Seperti dugaan, dengan cepat sosok Guru Golam terbang keluar dari dalam asap tebal. Sudut mulutnya terdapat noda darah. Dengan tubuh gemetar dia menatap Guru Wiru. Ahli dalam sihir dan bela diri, memang sangat lihai. Aku mengaku kalah. Dengan wajah muram, Guru Golam berkata pada Guru Wiru, melihat reputasimu yang lumayan bagus, hari ini aku tidak membunuhmu. Enyahlah. Guru Wiru melambai tangan. Setelah memberi hormat, Guru Golam segera memerintah orang yang untuk mengangkut Kaden lalu pergi dari sana. Guru Golam, kau tidak boleh pergi, tidak boleh pergi. Kalau kau pergi bagaimana denganku? Aku bisa memberimu lebih banyak uang, berapapun aku berikan. Lawrence menarik Guru Golam sembari berkata, Tuan Gading, bukan masalah uang, aku bukan tandingan Guru Wiru, aku tidak berdaya. Guru Golam mengibas Lawrence, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Lawrence tercengang, tubuhnya terhuyung dan jatuh ke belakang. Ayah, Ivy memegangnya dengan panik. Bagaimana? Aku telah memberi kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya. Selain tambang ini milikku, seluruh tambang di Gunung Honju adalah milikku. Siapa dari kalian yang tidak setuju, hari ini akan mati. Edwin tertawa keras dan lancang. Edwin, keluarga Wisesa tidak akan berebut denganmu. Kami hanya akan mengoperasikan tambang kami sendiri saja. Melihat ini, Hector berkata pada Edwin, sudah terlambat. Sekarang kalian berdua, beserta keluarga kalian, pergi dari kota gunung ini. Selain orang dari keluarga Sentosa, aku tidak suka melihat keluarga lain menambang di tempat ini. Edwin berkata girang. Edwin, kau, tidakkah ini terlalu menindas? Hector sangat marah. Kenapa? Aku memang menindasmu lalu kenapa? Apakah kau juga ingin membangkang? Edwin memandang hina pada Hector. Saat ini, dia luar biasa arogan. Edwin, aku tidak akan pergi dari kota gunung ini. Sekalipun harus mati, meskipun harus bertarung mati-matian denganmu. Lawrence menggertakkan gigi sembari menatap Edwin, lalu berkata pada Hector, Hector, kita beraliansi. Aku tidak percaya kita akan kalah darinya. Sampai waktunya, kita akan membagi rata tambang ini. Hector mengawasi wajah Edwin yang arogan, lalu menganggukkan kepala. Baik, kita beraliansi. Edwin melihat dua keluarga ini bergabung, sama sekali tidak khawatir. Orang yang dibawa Lawrence sudah pergi, tidak ada lagi kekuatan yang tersisa. Kalau memang kalian dua keluarga ingin cari mati, jangan salahkan aku berbuat kejam. Aura membunuh terpancar di mata Edwin, lalu melambaikan tangan. Ayo maju, bunuh mereka semua. Petarung-petarung tangguh yang dibawa Edwin langsung melesat maju. Tangan Guru Wiru terkepal, bergumpal-gumpal kabut gelap menyebar ke arah keluarga Wisesa dan keluarga Gading. Hector dan Lawrence menggeram keras. Mereka tahu ini waktunya menentukan hidup mati mereka. Dalam sekejap, kedua belah pihak berkelahi.
Pria raksasa setinggi 2 meter yang dibawa Hektor langsung berjalan ke arah Guru Wiru. Sosoknya yang besar seperti sebuah gunung kecil. Tidak tahu diri. Menghadapi pria raksasa yang bagaikan sebuah gunung kecil, tiba-tiba sepasang mata Guru Wiru mengedip. Bola mata yang sebelumnya berwarna putih saat ini berubah menjadi hitam. Sorot matanya bersinar terang. Dia sama sekali tidak buta. Pria raksasa itu mengeluarkan suara geraman, lalu mengayunkan tinju ke arah Guru Wiru. Guru Wiru menghindar dengan lincah, lalu mengayunkan sebuah tinju di punggung pria raksasa. Suara dentuman keras, seolah-olah menghantam baja, langsung membuat Guru Wiru mundur beberapa langkah. Lengannya sedikit mati rasa. Ternyata kau berlatih kungfu Hen Lian. Kening Guru Wiru agak berkerut. Pria raksasa mengamuk karena pukulan itu, lalu membalik badan dan kembali melangkahkan kakinya menuju ke arah Guru Wiru. Setiap langkahnya seperti gempa bumi, mengeluarkan suara dentuman yang keras. Guru Wiru mendengus dingin. Kedua tangan mengepal. Dalam sekejap, 2 gumpal kabut gelap muncul dari celah jemarinya dan langsung menyerbu ke arah pria raksasa itu. Melihat ini, pria raksasa hendak menghindar, namun 2 gumpalan kabut hitam bagaikan roh yang langsung menyusup masuk ke dalam lubang hidung pria raksasa. Pria raksasa tercengang, kedua tangannya membekap tenggorokan dengan ekspresi sangat sangar tersiksa. Semburan darah segar keluar dari mulutnya. Lalu sosok setinggi 2 meter itu tiba-tiba terjatuh ke tanah. Kedua matanya terbelalak. Darah mengalir keluar dari 7 lubang lalu tewas. Jelas sekali dia tewas keracunan. Saat ini, tidak peduli orang-orang dari keluarga Gading maupun keluarga Wisesa, mulai muncul gejala keracunan lalu tewas. Dalam sekejap mulai berjatuhan. Lawrence dan Hector tercengang melihat semua ini. Apakah kalian berdua ingin bertarung denganku? Tadi aku memberi kalian kesempatan, tapi kalian tidak meraihnya. Hari ini, kalian akan mati di sini. Edwin tertawa keras. Sekarang, Lawrence dan Hector telah menjadi mangsa yang siap disembelih. Raut wajah Lawrence dan Hector sangat jelek. Lalu Hector menghela napas tak berdaya dan berkata, Edwin, aku bersedia menyerahkan seluruh tambang milik keluarga Wisesa kepadamu. Mulai sekarang aku keluar dari kota gunung. Melihat Hector yang menyerah, raut wajah Lawrence semakin muram. Bagaimana denganmu, Lawrence? Edwin bertanya dingin seraya menatap girang padanya. Lawrence menggertakkan gigi. Sekarang orang-orangnya hampir semuanya sudah tewas. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, juga tidak memiliki peluang untuk menang. Sekarang hanya ada satu jalan, yaitu menyerah dan minta ampun. Aku juga bersedia menyerahkan seluruh tambang milik keluarga Gading. Mulai sekarang akan keluar dari kota gunung ini. Lawrence menyerah. Edwin mendongakkan kepala dan tertawa terbahak-bahak dengan arogan. Mendengar suara tawa Edwin, Lawrence dan Hector merasa seperti diinjak-injak. Mulai hari ini, seluruh kota gunung ini bukan lagi tempat untuk keluarga Gading dan keluarga Wisesa. Lawrence, boleh saja jika ingin aku mengampunimu. Putri bintang filmmu ini lumayan juga. Temani aku bermain-main 2 hari. Tunggu aku sudah bosan, aku akan melepaskan kalian. Setelah tawanya berhenti, Edwin berkata pada Lawrence. Mendengar hal ini, wajah Lawrence membesi. Sekarang dia sudah melepaskan seluruh harta kekayaan keluarga. Tidak menyangka Edwin masih belum puas. Edwin, kita berhubungan selama bertahun-tahun. Putriku memanggilmu paman. Bagaimana kau bisa? Api kemarahan terpancar di mata Lawrence yang menatap Edwin. Jangan sok akrab. Paman apaan? Aku sudah lama menginginkan tubuh putrimu. Sekarang waktunya aku memuaskan hasratku. Sepasang mata Edwin memandang kurang ajar pada Ivy. Bandit, binatang. Wajah Ivy memerah dan mengumpat Edwin. Wajah Edwin membeku. Nak, kau berani mengumpatku? Hari ini
Aku akan bermain-main denganmu di depan umum." Selesai berkata, dia melambaikan tangan. Kemudian dua anak buah keluarga Sentosa langsung berjalan ke Ivy. Lawrence segera maju untuk menghentikan, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menghentikannya? Ivy hanya seorang gadis lemah, hanya bisa dengan pasrah saat diseret orang dua anak buah itu ke hadapan Edwin.